Halo jemaat Tuhan, Sekolah Minggu Liburan kembali lagi pada tahun ini. Dengan program Sekolah Minggu Langsung via Google Meet, anak-anak dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Setiap hari Minggu, pada bulan Juni dan bulan Juli sesuai tanggal yang tertera, kita akan melakukan banyak aktivitas kreatif dan juga banyak permainan seru lainnya. Eits, jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi anak yang rajin hadir setiap minggunya. Tunggu apa lagi? Segera hubungi Kak Yuli atau Kak Surta di nomor ini untuk info lebih lanjut. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku,
Yesus selalu menopang, bukan bertahan di dalam tekanan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberikan kesempatan Tuhan hidup sampai hari ini, Minggu tanggal 30 Mei 2021. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Semua karena kebaikan, kesetiaan, kesabaran, dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari dari kitab Mazmur 48. Semoga saudara membuka hati dengan sungguh-sungguh dan diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan baik menambahkan umur saudara 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, diberkati Tuhan dengan semua yang saudara kerjakan, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami ya Tuhan, dan mohon kemampuan untuk kami dapat mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, agar dosa kami diampuni dan doa kami didengar Tuhan. Kami rindu mempelajari firman Tuhan hari ini dari Mazmur 48. Kami mau mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Kami rindu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mohon urapan baru di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan dari Alkitab bersuara sambil kita membuka Alkitab kita dan mengamatinya dengan seksama. Dari Mazmur 48. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kekirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju.
demi mereka melihatnya. Mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan, seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah. Demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia. Seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikanlah ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Yang dimaksud dengan kota Allah kita dan kota Raja besar ialah Yerusalem. Kota Yerusalem memiliki sejarah yang sangat panjang. Pertama kali ditulis dalam Kejadian 14 ayat 18, di mana Melkisedek tercatat sebagai Raja Salem atau Yerusalem. Dan ketika bangsa Israel siap menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, kota itu disebut Gunung Yebus, Yosua 15 ayat 8. Kota ini tidak pernah direbut ketika Kanaan ditaklukkan oleh Yosua. Kota ini tetap dikuasai orang Kanaan sampai Daud menjadi raja. Tentara Daud menyerbu kota tersebut dan mendudukinya, dan Daud menjadikannya ibu kotanya. Tercatat di dalam 2 Samuel 5. Kota Yerusalem menjadi pemusat pemerintahan Israel sepanjang persatuan kerajaan, dan kemudian dari kerajaan selatan Yehuda, dan Salomo pengganti Daud membangun bait suci di kota Yerusalem. 1 Raja-Raja 5-8 mencatat itu. Sehingga kota Yerusalem menjadi pusat keagamaan
untuk menyembah Tuhan. Karena orang Israel terus-menerus hidup dalam dosa, maka tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar dari Babel diizinkan Tuhan mengepung kota ini dan akhirnya membinasakan kota ini dan menghancurkan bait sucinya. Tercatat di dalam 2 Raja-Raja 25. Akhirnya Yerusalem menjadi reruntuhan sampai orang-orang Yahudi kembali di tahun 536 sebelum Masehi dari Persia untuk membangun kembali bait suci itu dan juga kota Yerusalem. Tercatat di dalam Esra 3 dan Nehemia 3. Pada zaman Perjanjian Baru, Yerusalem sekali lagi menjadi pusat pemerintahan dan pusat keagamaan orang Yahudi. Tetapi pada tahun 70 Masehi, setelah pemberontakan berkali-kali oleh orang Yahudi terhadap pemerintahan Roma, kota dan bait sucinya dihancurkan lagi oleh pasukan Roma. Saudara-saudaraku yang kudus, karena anugerah Tuhan, ketika Daud menjadikan Yerusalem ibu kota pemerintahannya, kota itu mulai memperoleh berbagai nama sesuai dengan sifatnya, seperti kota Sion, kota Daud, kota yang kudus, kota Allah, kota Raja Besar, kota keadilan dan kota setia, kota Tuhan, kota di mana Tuhan hadir di situ, kota setia. Semua nama itu bersifat nubuat bagi kota Yerusalem yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota Yerusalem juga bermakna bagi gereja Kristen saat ini. Sebab kota Yerusalem adalah tempat permulaan kekristenan. Di Yerusalem Yesus Kristus disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Kristus dimuliakan dengan mencurahkan Roh Kudus atas para muridnya pada hari Pentakosta, tercatat dalam Kisah Para Rasul 2. Dan dari kota ini pula amanat Injil Yesus Kristus menyebar sampai ke ujung bumi. Gereja di Yerusalem menjadi gereja induk dari semua gereja dan gereja pusat para rasul saat itu. Ketika muncul pertentangan pendapat mengenai apakah orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus harus disunat atau tidak, di Yerusalemlah sidang gereja pertama dilaksanakan. Para rasul dan pemimpin berkumpul menyelesaikan masalah itu, tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15. Para penulis Perjanjian Baru menerima banyak dari makna Perjanjian Lama untuk Yerusalem, tetapi mengubah penerapannya dari kota yang duniawi menjadi kota surgawi. Dengan kata lain, Yerusalem yang dicatat di sini adalah kota yang kudus, yang tidak ada lagi di bumi, tetapi yang ada di sorga, di mana Tuhan tinggal memerintah dan menyalurkan berkat-berkat-Nya. Rasul Paulus berbicara tentang Yerusalem sorgawi di dalam Galatia 4 ayat 26. Dan penulis surat Ibrani menunjukkan bahwa dengan datangnya Yesus Kristus untuk keselamatan orang percaya, maka Tuhan tinggal di kotanya yang hidup, yaitu Yerusalem sorgawi. Ibrani 19 ayat 22. Jadi yang dimaksud sekali lagi dengan kota Allah, kota Raja Besar, ialah kota Yerusalem. Yang diartikan bukan Yerusalem yang sekarang ini ada di tanah Palestina, yang selalu ribut dengan pertengkaran, tetapi Yerusalem yang di sorga, Yerusalem baru. Mengapa Gunung Sion atau Yerusalem disebut kota Raja Besar? Karena bait suci terletak di Yerusalem sebagai tempat orang-orang percaya berkumpul pada hari-hari terakhir. Di Yesaya 2 ayat 2 sampai 5 dicatat, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di sini mengenai Yerusalem yang baru adalah suatu tempat ketika pemerintahan Tuhan ditegakkan di seluruh bumi. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi pemberontakan menentang Tuhan dan hukumnya. Semuanya akan ditumpas dan kebenaran akan memerintah selama-lamanya. Nubuat ini mencerminkan maksud Allah bagi seluruh manusia yang digenapi dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang menjalankan keadilan dan kebenaran yang sempurna di bumi ini. Lihatlah di ayat 3, saudara-saudara. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Lalu di ayat 9, seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kota Yerusalem yang ada di Palestina telah dihancurkan beberapa kali oleh penakluk bangsa itu. Jadi pengertian ayat 9 ini, frase bahwa Allah menegakkannya untuk selama-lamanya adalah sekali lagi nubuat untuk Yerusalem baru. Tempat di mana Kristus akan tinggal selama-lamanya dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Lihat ayat 12 saudara. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukumanmu. Bangsa Yehuda berasal dari suku terbesar orang Israel. Mereka berdiam di selatan Kanaan, di mana Yerusalem berada. Raja Daud berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita Yesus Kristus pun dilahirkan secara manusia dari keturunan suku Yehuda. Dan dikatakan di ayat yang kita baca tadi, di ayat 12, akan tiba waktunya ketika Tuhan mendatangkan keadilan ke negeri itu, dan umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, taat dan setia akan bersorak-sorai karena mendapat kehormatan dan penghargaan. Akan ada pembedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Selanjutnya lihatlah di ayat 13 dan 14. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Saudara, setelah pasukan musuh gagal menghancurkan Yerusalem, bangsa ini disuruh untuk berjalan mengelilingi kota, memeriksa pertahanan, dan akhirnya memuji-muji Tuhan karena kemenangan, pertolongan, perlindungan datangnya dari Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita harus selalu perlu memeriksa pertahanan kondisi iman kita. Bagaimana pengertian kita akan firman Tuhan? Seharusnya bertambah. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa? Seharusnya lebih erat. Bagaimana hubungan kita dengan sesama orang percaya, keluarga Allah? Seharusnya tambah baik. Jadi kita selalu harus perlu mengevaluasi atau memeriksa bagaimana kondisi kerohanian kita. Sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan.
Dan Tuhan akan menolong orang-orang yang hidup sungguh-sungguh mengasihinya dan hidup menjalankan kehendak-Nya. Mari kita teruskan dengan ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita. Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sekali lagi, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudara, kita harus selalu berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan setiap hari. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kita. Hati-hati saat membuat keputusan. Pastikan firman Tuhan adalah panduan atau penunjuk arah yang terbaik. Kita harus selalu minta bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi inilah cara bagaimana kita bisa menang di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang selalu memimpin kita. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan. Dan bimbingan Roh Kudus yang menguasai semua hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengikatkan dirinya untuk jadi pemimpin yang setia, pemimpin yang tetap hanya bagi orang-orang yang percaya dan mengasihinya sepanjang kehidupan. Sampai kita menghadapi kematian dan sampai kita hidup selama-lamanya di rumah yang kekal di sorga. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kematian orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat 15. Dan kematian orang percaya adalah saat keberangkatan berbahagia. Keberangkatan berbahagia. Untuk bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Bacalah di Filipi 1 ayat 23. Dan kematian bagi orang percaya adalah keuntungan besar yang jauh lebih baik dari apapun. Dalam Filipi 1 juga ayat 21-23 dicatat itu. Dan kematian bagi orang percaya adalah saat untuk menerima mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdiri teguh, kuat karena ada di dalam Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi pelaku-pelaku firman setiap hari. Mari kita setia kepada Tuhan seumur hidup kita, supaya saat kematian adalah saat yang menggembirakan, bukan menakutkan. Karena situasi jauh lebih baik, keuntungan besar bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihinya. Mari kita hidupi waktu-waktu yang masih Tuhan berikan dengan melakukan yang terbaik bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan hidup ini untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Supaya kalau waktunya tiba, Tuhan memanggil kita kembali pulang kepadanya. Kita dapat masuk ke Yerusalem baru, tempat mulia di mana ada sukacita besar karena kita selalu tinggal dengan Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dapat mempelajari firman Tuhan hari ini dari Mazmur 48. Tolong kami untuk mengerti dan dapat mempraktekkannya. Tolong kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan untuk suka mendengar firman Tuhan,
suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, ajari kami, ingatkan kami, tegur waktu kami bersalah, supaya kami hidup di dalam pertobatan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab hidup ini anugerah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kami meninggal, itu adalah waktu yang indah di mana kami bisa bertemu dengan Tuhan di Yerusalem baru. Tempat di mana tidak ada sakit, tidak ada susah dan air mata. Hanya sukacita karena Tuhan ada di situ. Tetapi sementara kami di dunia, kami harus berjuang setiap hari, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan berguna bagi sesama. Sebab itu Tuhan, tolonglah supaya kami bisa maksimal hidup memuliakan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kami, mohon ampun dan mohon kekuatan baru. Mohon kebangunan rohani supaya kami bisa lebih berkualitas menjadi garam dan terang dunia. Mohon Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya kemurahan Tuhan, kuasa-Mu yang menyembuhkan kami harapkan. Supaya saudara-saudara kami ini mengalami mujizat-Mu dan mereka dengan rendah hati giat melayani Tuhan. Kiranya rencana Tuhan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini kami mohonkan. Juga untuk saudara-saudara kami yang susah, yang tertekan, yang bingung. Tuhan tolong, mohon beri kekuatan baru. Biar teguh karena ada di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara-saudara kami. Sehingga mereka kuat, tidak terus merasa sangat tertekan. Bisa kuat menghadapi segala perkara bersama Tuhan yang Immanuel. Dan Tuhan ajarilah, berilah hikmat. Sehingga solusi yang terbaik menurut kehendak Tuhan yang sempurna dapat dilaksanakan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk orang tua sekolah minggu, supaya mereka bersukacita, bergembira, diberkati Tuhan, dan hidup menyenangkan Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para remaja, anak-anak muda, supaya mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Sehingga mereka terlepas daripada kerusakan zaman. Mereka terpelihara dalam kasih Tuhan. Sehingga mereka diberkati dan bisa menjadi berkat. Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan untuk para pria dan wanita. Supaya kuat di dalam Tuhan, melakukan yang terbaik, menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Supaya Tuhan, mereka diberkati secara rohani dan jasmani. Sehingga mereka semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapakku, kami rindu kalau bangsa kami Indonesia dilawati Tuhan. Kami rindu orang-orang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dilawati Tuhan. Kami rindu ada hujan besar pertobatan. Kami rindu ada hujan keselamatan. Kami rindu Tuhan, bekerjalah dan pakailah kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh hidupi kebenaran firman. Sehingga dimanapun kami berada, jadi apapun juga, kami bisa jadi garam dan terang Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Ampuni dan selamatkan mereka Tuhan. Biar mereka dapat anugerah yang terbaik, yaitu keselamatan. Dan berilah mereka takut akan Tuhan dan hikmat. Supaya negeri kami sejahtera, negeri kami aman, negeri kami diberkati. Dan boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami minggu depan, bulan yang baru. Dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang kekal, cinta Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus, memampukan saya dan saudara hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, jika itu menyenangkan hati Tuhan, diberkati, ditolong, bagi hormat kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita tutup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.